Sama tahu Pak, kita tanya kayak ini berapa harganya? 100.000 Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa Pak? 1 liter 25.000, gila Bapak ini Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini Pak. Perbaiki Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijilat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial, Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal 5.000 rupiah. Apa gunanya Bulog Pak? Ngeri, betul, ngeri betul. Lalu kami di DPR ini Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan Pak? Itu saja Pak yang kami tanyakan Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka. Berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita ingin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak. Ngelihat di media sosial, rakyat kita antri begitu panjang Pak untuk beras.
Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi, nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru Bapak-Bapak tolong ke kita ini diberitahu, Bapak-Bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh Bapak-Bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang Bapak-Bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan Bapak-Bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih, tolong diawasi. Ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos beras Bulog. Nah ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali kawan-kawan. Memang akhir-akhir ini harga beras tembus 17.000 kawan-kawan. Jadi kalau Bapak DPR ini sangat lantang menyampaikan kepada Mendak, ya, Zulkifli Hasan, itu wajar karena kami masyarakat kecil, kita masyarakat kecil ini sangat merasakan dampak langkahnya beras. Luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya segera kembali normal harga berasnya. Dan yang lebih parahnya seperti yang dijelaskan oleh Pak anggota DPR tadi, bahwa harga beras di pasaran naik, tetapi harga gabah per kilo yang mereka dapatkan dari petani itu sangat kecil, yaitu 5.000. Ini namanya petaninya yang susah, sementara yang mengambil kebijakannya yang untung. Ini tidak fair kawan-kawan. Ya betul, itu tidak fair kawan-kawan. Dan itulah tadi momen terbaik anggota DPR RI mencecar habis Sulhas, si menteri yang tak berguna, hanya menyebabkan kerugian besar terhadap negara dan menyengsarakan rakyat. Saya kira wajar jika anggota DPR RI menampol congor busuknya Sulhas ini, karena salah satu penyebab kenaikan harga beras saat ini yaitu si Sulhas ini. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Sulhas mengakibatkan kekeseruhan di negeri ini membuat rakyat Indonesia menjerit dengan harga beras yang begitu mahal, dan bahkan mungkin ada yang kelaparan karena tidak mampu membeli beras tersebut. Saya kira anggota DPR RI yang seperti yang ada di video inilah yang kita butuhkan dan layak disebut sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Karena tentu apa yang menjadi keresahan rakyat ataupun keluh kesah yang ingin disampaikan rakyat bisa diwakili oleh anggota DPR RI. Anggota DPR RI seperti yang ada di dalam video tadi, sampai-sampai Sulhas hanya bisa tertunduk lesu dicecar habis oleh anggota DPR RI. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.